Kemudian transformasi internal HKBP, pelayan dan organisasi. Sistem mutasi harus dengan komitmen yang tinggi diubah, bukan berdasarkan like or dislike, tetapi berorientasi kepada merit sistem. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan saya berjanji, apabila Tuhan mengizinkan, tidak akan melakukan apa yang sering disebut dengan balas dendam. Itu harus kita jauhkan. Apabila Tuhan memperkenankan saya terpilih menjadi pengurus HKBP, beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, membuka telinga dengan selebar-lebarnya untuk mendengar masukan, usulan, bahkan kritik dari siapapun. Kedua, menggembalakan HKBP dalam semua aras pelayanan kita dengan prinsip bulus mula ulaun. Yang ketiga, melaksanakan mutasi dengan prinsip merit system dan menghargai local wisdom gereja HKBP, yaitu Parhaha Maranggion. Dan dengan ini kita tetap menjaga dan memelihara dengan baik local wisdom yang sudah ada di tengah-tengah gereja HKBP. Jadi jangan ada senior lagi balik lagi ke gereja yang kecil. Ini bukan sikap yang terpuji, ini harus menjadi sebuah tantangan kita ke depan. Demikian, terima kasih. Saya sangat bisa memahami berbagai keluhan ya jemaat-jemaat, karena saya adalah praktisioner. Saya tentu sangat memiliki data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hampir kebanyakan resort memang mengeluh ya dengan presentasi yang begitu besar, 55% ke pusat dan 45% ke tinggal di Huria. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abang Sekjen, memang badan usaha kita ini harus terus kita genjot. Bahkan mungkin untuk mendukung badan usaha HKBP, lembaga keuangan gereja kita perlu dibentuk semacam mission investment fund. Karena kurang lebih 8 tahun saya melayani di Amerika, saya melihat gereja-gereja di sana dapat bertahan ketika gereja mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat dikembangkan menjadi bisnis gereja. Nah, memang ada persoalan kita, persoalan teologis gereja Lutheran yang sangat konservatif, sehingga kita sedikit lebih mendua tentang bagaimana gereja HKBP terlibat dalam kegiatan-kegiatan bisnis yang dapat dikembangkan. Gereja GKI misalnya dengan GPIB yang lahir sebagai bagian dari tradisi Calvin, dan tentu menurut Max Weber inilah salah satu keuntungan gereja-gereja yang ada dalam apa yang kita sebut dengan Calvinis. Mereka lebih terbuka untuk mengembangkan usaha-usaha lain ya, dalam pengertian kapitalisme. Nah, gereja HKBP mungkin ke depan melihat aset yang begitu besar, karena saya lahir sebagai anak pendeta dan sebagai cucu guru sending, dan saya melihat ketika saya tinggal sebagai anak pendeta di sebuah gereja tertentu, saya melihat sebenarnya aset-aset kita itu sangat diam, tidak dapat dioptimalkan, tidak dapat diolah menjadi sebuah potensi keuangan yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan gereja kita. Misalnya saya melihat Universitas HKBP Nomensen yang ada di Jalan Sutomo, menurut saya itu mungkin masih bisa dikembangkan dalam berbagai visi-visi besar supaya kita memikirkan tentang pengembangan HKBP dalam bisnis-bisnis yang dapat diolah sedemikian rupa sehingga aset-aset kita yang besar itu dapat kita kembangkan. SIT HKBP Siantar yang begitu luas, tapi itu menjadi tanah-tanah kosong yang tidak pernah dapat kita kembangkan. Menurut saya lembaga keuangan ini harus ada di gereja HKBP supaya badan usaha diberikan peran yang lebih besar supaya kita dapat menutupi kekurangan dari dana untuk sentralisasi keuangan HKBP. Memang 45-55 pengalaman, karena saya adalah practitioner yang mengalami langsung, memang sangat berat untuk pengembangan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Saya melihat visi HKBP ke depan, marilah gereja kita lebih terbuka untuk how to sell a church. Bahwa gereja itu memang harus memikirkan potensi-potensi besar untuk dikembangkan. Banyak, saya udah ngomong dengan beberapa bankir-bankir jemaah HKBP di Jakarta ini, beberapa pebisnis yang memiliki visi besar bagaimana pengembangan aset HKBP ke depan,
ya marilah diajak ini. Kalau kami pendeta ini nggak ngerti itu, kita hanya boleh memberikan pintu untuk dapat mengembangkan kegiatan seperti itu. Itulah mungkin beberapa peluang besar yang dapat menutupi kos sentralisasi yang sampai hari ini seperti tadi disampaikan oleh Mang Sekjen, biaya operasional resort, distrik, dan kantor pusat itu menurun secara tajam. Tidak dapat menutupi semua kos yang selama ini sesungguhnya dibutuhkan oleh beberapa institusi yang memiliki dana-dana taktis dan operasional yang perlu untuk mereka pergunakan. Itulah mungkin menurut saya menanggapi pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Boleh ya. Menurut saya memang pimpinan HKBP harus memiliki komitmen dan goodwill dalam pengembangan pendidikan dan berbagai aset HKBP yang di masa lalu sangat dibanggakan. Saya misalnya mencatat STM HKBP zaman dulu 4 tahun itu, karena itu saya juga ada alumni STM HKBP, sangat mudah dapat pekerjaan. Di dinding pengumuman di STM HKBP sudah dituliskan itu, perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja, diutamakan dari STM HKBP. Dan di waktu-waktu yang lalu juga misalnya Universitas HKBP Indonesia seperti itu. Misalnya ada sebuah company atau sebuah korporasi tertentu yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga di bidang akuntansi, kemudian membuat catatan di bawah itu dengan diutamakan alumni Universitas HKBP Nomensen. Itu di masa lalu. Rumah Sakit Balige juga pernah mencatat sejarah yang patut untuk kita banggakan dengan mengirimkan tenaga-tenaga perawat ke Rumah Sakit Cikini dan ke Jerman. Begitu juga misalnya sekolah-sekolah yang lain, misalnya YP HKBP. Karena saya kecil di Pematang Siantar, saya masih ingat bagaimana sekolah YP HKBP yang ada di Kampung Kristen, dari SD sampai SMA dulu sangat memiliki prestasi yang sangat baik. Sekolah prioritas, kalau orang tua mau menyekolahkan anak ke SMA di zaman itu, mereka akan memilih SMA YP HKBP untuk tempat mereka melanjutkan sekolah mereka. Jadi menurut saya memang ini perlu. Nah, karena itu BPP HKBP perlu didukung. Tidak hanya sekedar disuruh untuk bekerja, memang HKBP juga harus menunjukkan sebuah komitmennya dalam bentuk yang lebih konkret. Misalnya mungkin HKBP perlu ke depan dalam budgetingnya memang harus juga mengalokasikan dana-dana taktis untuk pengembangan pendidikan dengan menyasar dan mengidentifikasi beberapa kota yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pendidikan kita. Misalnya Siantar sekarang, saya catat kemarin sesuai dengan berita yang disampaikan oleh OPI Porus, alumni dari SMA unggulan yang di Siantar, 85% diterima di bangku perguruan tinggi negeri. Nah, ini mungkin perlu diapresiasi dan diikuti dengan bukan hanya sekedar bertepuk tangan, tapi harus juga dengan satu goodwill yang dapat diimplementasikan dalam budget HKBP supaya sekolah-sekolah yang lain juga bisa dikembangkan. Misalnya di Balige, ini perlu didorong. Di Sibolga, beberapa sentra-sentra pendidikan HKBP yang bisa dikembangkan. Di Sidikalang, karena saya juga sempat juga di Sidikalang sebagai anak pendeta, ini juga perlu. Di Tarutung kita malah kalah dengan sekolah Katolik, sudah di Tarutung sendiri. Kalau ditanya anak-anak pendeta, di mana anaknya disekolahkan? Mereka disekolahkan di sekolah Katolik. Zaman saya nggak bisa dulu itu. Waktu anak-anak. Pasti saya sekolah saya tamat SD HKBP Sidikalang. Diwajibkan itu dulu. Nah sekarang ini bagaimana? Mungkin warga jemaat kita paksa semua di sekolah HKBP. Jadi mulai anak Tuinang, Dr. Anda Dewi Boru Simatupang, beliau memang sangat memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi untuk pengembangan sekolah HKBP. Bukan hanya periode sekarang, di periode pada waktu Eporus Emeritus Dr. Bonar Napitupulu, beliau juga terlibat dalam pengembangan pendidikan HKBP. Beberapa pendidikan HKBP dicoba untuk dibantu pengembangannya misalnya di Sipolon dan di Sibolga. Jadi mulai evaluasi ala mana masa depan HKBP ronake. Mulai luas Tuhan ini terpilih pimpinan HKBP, saya memang akan bersungguh-sungguh untuk memasukkan
anggaran-anggaran pendidikan ini untuk menambah semangat BPP ini supaya pengembangan pendidikan ke depan dapat didorong. Samula muse pendidikan BPP tujuan nyarion. Horas marita.